Selamat beribadah di Gereja Reformasi Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi ini, mari kita saksikan bersama video klip pelayanan Gereja Reformasi bersama mitranya Mika dan Pama. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah ini dalam saat teduh secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ini hanya oleh anugerah Yesus Kristus, Kepala Gereja. Salam bagimu dan beribadahlah dengan sukacita
yang penuh. Pujilah Tuhan. Amin. Ya, hanya karena anugerahnya kita dilayakan untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita menyembah Dia, mengagungkan namanya dengan segenap hati. Sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Mulia, agung kerajaannya. Dia datang dari surga untuk kita semua. Dari surga datang untuk setiap umat-Nya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sembah Raja mulia. Puji hormat hanya bagi Engkau, bagi Yesus. Puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umat-Nya. Mari memuji Dia, meninggikan namanya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakan Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hanya Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Dia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di minggu yang kudus ini kami diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah di tempat ini. Kami menyadarinya Tuhan, bukan karena baiknya kami, bukan karena hebatnya kami, tetapi karena Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang mengizinkan kami untuk boleh datang beribadah di tempat ini.
Karena itu Tuhan Yesus, doa kami adalah pimpin sertai jalannya ibadah pada hari ini, pimpin sertai pemimpin pujian, pimpin sertai pemain musik, pimpin sertai secara khusus Pak Pendeta Netsen yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang ia telah siapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk. Allah kita mengasihi kita, bukan hanya dengan ucapannya, namun secara total Dia melakukannya. Dia bertindak untuk turun ke dunia ini menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Betapa besar anugerah penyelamatannya buat kita, umat yang berdosa. Apakah dalam hari-hari hidup kita telah merespon dengan benar, dengan melakukan segala apa yang Tuhan tetapkan? Mari kita menilai diri kita. Pujian ini terlalu besar, akan mengantar kita untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat saja menyanyikan pujian ini. Bersama-sama terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat kita mengakui salah dan dosa kita di hadapan-Nya. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa untuk kami umat manusia yang lemah dan berdosa ini.
Kami mohon ampun Bapa, kalau terkadang di kehidupan kami lupa mengucap syukur dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Mohon ampun Bapa, jadikan hidup kami hidup yang benar di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Yesaya 43 ayat 25 berbunyi demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita angkat pujian ini terlalu besar, baik refnya. Mari bangkit berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Sungguh besar kasih-Nya buat kita. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur. Kita bersorak, memuji, memuliakan nama-Nya. Karena kasih-Nya yang besar buat kita. Katakan, salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, Tuhan baik. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak tinggikan nama-Nya. Kami mau bersorak
Kita bersorak, bergirang karena kasih-Nya yang luar biasa di kehidupan kita. Allah penyelamat kita, Dia telah naik ke surga. Namun Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Allah Roh Kudus menyertai kita di perjalanan kehidupan. Dia sumber kekuatan kita. Allah sumber kekuatanku. Kita memuji Dia kembali. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku lamanya, lamanya. Hanya Kau milikku di surga, Tiada yang kuingini, hanya Engkau. tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku lamanya, lamanya, lamanya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Benar, hanya Dia sumber kekuatan kita. Allah kita mengenal kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Dia rindu memperlengkapi kita dengan firman-Nya yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Netsen pada pagi hari ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk diperlengkapi oleh firman-Nya. Seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungai. Marilah jiwa kita merindukan akan firman-Nya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang besar yang menanti datangnya hujan. Bagai padang gesang menanti datangnya hujan. Itulah jiwaku Tuhan, rindu akan Engkau. Begitupun jiwaku Tuhan. Tersembunyi di hadapan. Tiada yang tersembunyi
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kaum pria mengangkat pujian ini seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Wanita bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari bangkit berdiri jemaat bersama-sama, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Namun di dalam perjalanan kehidupan keberimanan kami, seringkali kami menunjukkan betapa kami tidak ingin berada di dalam dekapan tangan Tuhan dan lebih memilih untuk jalan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Di minggu yang kudus hari ini kami ingin merenungkan firman yang menyadar ingatkan kepada kami, yang memimpin kami, yang menegur kami, dan bahkan yang memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap berada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk memberkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami memerlukan firman-Mu. Barangkali di antara kami ketika kami mendengarkan firman, kami dalam kondisi yang kurang sehat. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan. Ketika Tuhan mendapatkan di antara kami ada yang dalam kondisi yang galau, yang gelisah, dengan berbagai pergumulan kehidupan, dan biarlah firman-Mu juga yang menyapa kami dan menguatkan kami. Ketika kami dalam suasana duka, Tuhan yang memberikan penghiburan. Hamba-Mu hanyalah alat dalam tangan-Mu, karena itu apa yang telah dipersiapkannya.
Kiranya Allah sendiri yang menyempurnakan di dalam segala kekurangan, keterbatasan, keringkihannya. Roh Kudus yang kiranya memampukan untuk membicarakan, menyampaikan firman. Karena itu berfirman kepada kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita terus diingatkan oleh Tuhan, Gereja Reformasi Indonesia, minggu pertama, kedua, ketiga eksposisi, minggu keempat biasanya kita ada seminar, dan minggu kelima KKR. Menyegarkan kembali kerohanian kita. Dan di minggu kudus hari ini, minggu terakhir di bulan Mei, minggu yang kelima kita diingatkan oleh Tuhan dengan satu tema, lari dari panggilan Allah. Ketika kita bicara panggilan Allah dalam kehidupan kita, tiap orang percaya, saya sadar, kita percaya. Kita semua mendapatkan satu panggilan Allah, bukan? Bukan saja panggilan Allah untuk menyelamatkan kita, tapi juga panggilan Allah untuk melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, ke negeri yang Allah tunjukkan kepadanya. Abraham gak tahu negerinya di mana, tapi ketaatan di sana. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa umat keluar dari perbudakan di Mesir. Bagaimana Musa yang sebetulnya secara manusia menolak, tapi Tuhan tetap memakai dia. Ketika Samuel masih kecil, Imam Eli tidak lagi mendengar suara Tuhan, dan Tuhan memanggil Samuel. Samuel berkata, "Ya Bapa, aku mendengar, berbicaralah kepadaku." Maka firman disampaikan melalui Samuel. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita ingin merenungkan satu bagian firman Allah yang terambil dari Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, anak Amitai, yang artinya jujur atau setia. Yunus sendiri artinya merpati. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang percaya mendapatkan suatu panggilan Allah. Iya. Panggilan Allah ketika mereka ada dalam hidup, bagaimana menjalani kehidupan. Dan terakhir, bagaimana panggilan Allah terhadap kita ketika Tuhan ingin memanggil kita untuk berada bersama-sama dengan Dia di kekekalan untuk selamanya. Hari ini, keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Alkitab Asia Tenggara dalam suasana duka. Seorang mantan rektor, Bapak Dr. Daniel Lukas Lukita, tadi pagi dipanggil Tuhan. Saya mendapatkan dari grup Indonesia Preaching Ministry yang di dalamnya saya mengikuti grup tersebut. Tanggal 16 lalu, saya dan Pak Pendeta Gelen mengikuti seminar beliau di Saat Ministry di Central Park. Beliau begitu masih kuat, masih terlihat awet muda menyampaikan sesi pertama. Tetapi hari ini beliau dipanggil Tuhan untuk selamanya. Karena itu ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita hidup dalam dunia? Hari-hari tentu ada panggilan
yang datang kepada kita. Mungkin panggilan itu lewat handphone kita. Panggilan itu mungkin datang dari keluarga kita. Panggilan itu mungkin datang dari suami. Panggilan itu mungkin datang dari istri. Panggilan itu mungkin datang dari anak-anak. Panggilan itu mungkin datang dari orang tua. Panggilan itu mungkin datang dari pimpinan kita. Dari manajer kita. Dari bos kita. Dan panggilan itu mungkin datang dari pejabat-pejabat tinggi dalam negara terhadap kita. Barangkali kita akan merespon seperti apa? Tergantung siapa yang manggil. Mungkin. Tergantung kenapa dia dipanggil. Kalau mahasiswa dipanggil oleh dosen karena bermasalah, barangkali mahasiswa akan berusaha untuk menghindar. Tapi kalau diberikan, ada panggilan untuk mendapatkan reward, akan siap dengan semangat. Barangkali ngantri. Tetapi bagaimana ketika Tuhan memanggil kita? Bagaimana ketika Allah memanggil kita untuk menjalankan tugas kehidupan yang dianugerahkannya? Samuel mendapat panggilan Allah seperti saya katakan tadi. Demikian juga dalam bacaan kita, ya bagian-bagian lain tentu nabi-nabi mendapatkan panggilan Allah dan Yunus dalam bagian ini mendapatkan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan terhadap hidup orang percaya. Bukan hanya bagaimana Tuhan memanggil mereka untuk diselamatkan dan lalu mereka merasa puas, senang, menikmati keselamatan, bagus, tidak ada yang salah. Tetapi apakah kita berhenti di sana? Tidak. Kita tidak hanya sekedar berhenti untuk menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan. Tidak. Tapi Tuhan ingin bagaimana kita menjadi alat di dalam tangannya. Alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Bagi dunia ini, Israel dipanggil oleh Allah supaya bangsa lain mengenal Allah melalui Israel. Tapi Israel seringkali gagal dan gagal untuk menyatakan bagaimana panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Kalau kita pergi ke bandara, kita mendapatkan satu panggilan terakhir ya, atas nama ini. Apa yang terjadi? Saudara akan pasti cepat bergegas, tidak ingin ketinggalan, bukan? Rugi kalau ketinggalan. Kalau ketinggalan ya apa boleh buat. Tapi paling tidak ketika ada suara yang memanggil, suara yang berseru, maka kita berjalan ke satu tempat, ke satu kota, ke satu negara, di bandara, ada panggilan atas nama kita. Maka kita tidak ingin lengah. Kita tidak ingin menghindar. Kalau ada yang menghalangi, kita usahakan untuk pinggirkan, singkirkan. Karena kepengen cepat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus mendapatkan panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe. Supaya apa? Yunus mendapat panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus sendiri tinggal di daerah Gad-Hefer, di daerah tanah Zebulon. Dan itu sangat dekat dengan daerah Niniwe sebagai ibu kota dari Asyur. Ketika Tuhan memberikan satu panggilan kepada Yunus, bagaimana respon Yunus? Apakah Yunus oke, saya akan pergi karena saya nabi. Saya akan pergi karena saya adalah alat di dalam tangan Tuhan. Saya akan pergi karena saya adalah orang yang diutus, dipanggil oleh Allah untuk menyuarakan suara Allah kepada mereka. Apakah itu yang dilakukan oleh Yunus? Tidak. Yunus justru pergi kemana? Ke Tarsis. Jarak yang begitu dekat yang harusnya ditempuh barangkali sekitar 800 km. Dia lebih memilih meninggalkan panggilan Allah menuju tempat yang begitu jauh. Paling tidak lebih dari 1000 km. Pilihan yang mana? Pilihan untuk menjalani kehidupan yang begitu jauh, bukan? Pilihan untuk menjalani panggilan sendiri. Yunus, kenapa dia tidak ingin mengikuti panggilan Allah? Allah menyatakan kepadanya, panggilan yang begitu jelas, panggilan yang begitu terang. Kota Niniwe, kota yang kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Kejahatan orang-orang Niniwe telah sampai kepadaku. Maka karena itu pergilah ke sana. Untuk menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada mereka.
untuk menyerukan satu perlawanan terhadap mereka. Cry against. Serukan perlawanan terhadap mereka. Belum memberitakan tentang Injil, belum memberitakan tentang pertobatan. Serukan perlawanan terhadap mereka, serukan bagaimana kehidupan mereka. Tapi Yunus tidak rela. Karena begitu kejahatan yang ada di kota Niniwe, yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe begitu banyak. Dan Yunus sendiri berada di daerah dekat perbatasan dengan kota Niniwe. Barangkali ketika itu, di mana zaman Yunus, seorang raja Yerobeam, anak Yoas yang berkuasa atas kerajaan utara, dan mereka mendapatkan satu penindasan dari kerajaan Assyria. Sehingga barangkali bagi Yunus, ini kota yang keras. Ini kepemerintahan yang begitu bengis. Ini kerajaan yang begitu menindas. Termasuk penindasan terhadap kerajaan Israel bagian utara. Keras, sehingga julukan untuk kota Niniwe sendiri adalah City of Blood. Karena darah yang begitu tertumpah di sana. Penganiayaan yang dilakukan oleh kerajaan Assyria. Maka membuat orang berseru. Penindasan, penjarahan, perampasan, kecurangan terjadi di sana. Penipuan dan bahkan persundalan. Semua dosa ada dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Bukan hanya rakyat biasa, dari raja sampai rakyat jelata. Laki-laki, perempuan, semua melakukan kejahatan. Ada sihir, iya. Ada penyembahan berhala, iya. Sehingga hal itulah yang membuat bagaimana Yunus seakan-akan tidak rela untuk pergi ke kota Niniwe. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika lari dari panggilan Allah. Maka apa sih artinya lari dari panggilan Tuhan? Arti lari dari panggilan Tuhan itu sebetulnya adalah menjauh dari hadapan Allah. Menjauh dari hadirat Tuhan. Di dalam terjemahan lain dikatakan from the presence of the Lord. Lari dari kehadiran Tuhan. Lari dari mana Tuhan hadir. Di Niniwe hadir, tetapi ketika Tuhan menyatakan bahwa dia akan hadir di sana, Yunus justru memilih ke tempat di mana yang sebetulnya Tuhan tidak hadir di sana dalam konteks bagian ini. Dia lebih memilih untuk melarikan diri dari kehadiran Allah. Mengambil sikap yang begitu berbeda dengan Tuhan. Yang begitu kontras dengan Tuhan. Niniwe ada di timur. Yunus lebih memilih ke barat. Betapa kontrasnya antara pilihan manusia dengan pilihan Tuhan. Bukankah dalam kehidupan seringkali kita ada di posisi yang demikian? Tuhan maunya kemana, kita kemana. Tuhan maunya kita lakukan apa, kita lakukan apa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yunus ketika bicara tentang lari dari panggilan Allah, yang betul-betul arahnya berbeda, maka yang menghindar dari tugas kenabiannya, menghindar dari tanggung jawabnya sebagai seorang penyambung lidah Allah, menghindar dari menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Seorang nabi bukan hanya sekedar menyampaikan bagaimana penghukuman, penghakiman. Tapi seorang nabi juga mesti menyampaikan yang namanya berita anugerah. Bukan? Yunus memilih lari. Menjauh dari hadirat Tuhan. Sama seperti ketika Kain terhukum oleh karena pembunuhan terhadap adiknya Habel. Maka Kain diusir dari hadapan Allah. Kain diusir dari hadapan Tuhan. Itulah gambaran bagaimana ketika orang meninggalkan Tuhan. Maka terusirlah dia. Dan di dalam konteks ini, Yunus sendiri memilih untuk mengusir diri dari satu hadapan Tuhan. Dari satu hadirat Tuhan. Dari satu misi Tuhan. Dari satu rencana Tuhan. Untuk memberitakan berita yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Inilah bentuk ketidaktaatan. Bentuk kegagalan Yunus. Tapi ironis kalau kita membaca bagaimana Yunus juga tetap dalam pemeliharaan Tuhan, bukan? Yunus tetap dalam cinta kasih Tuhan, bukan? Ada kegagalan? Yes. Karena itu ketika kita mengharapkan
seorang di antara kita yang begitu perfect, kita akan kecewa. Kita harapkan istri kita akan menjadi sempurna, kita akan kecewa. Kita harapkan suami kita akan menjadi orang yang sempurna, barangkali kita akan kecewa. Kita harapkan mungkin pacar kita akan menjadi orang yang begitu sempurna. Tidak. Kita harapkan pimpinan kita, bos kita, manajer kita menjadi orang yang begitu sempurna. Kita akan kecewa dan tidak temukan di sana. Ada kegagalan. Yes. Ada kekurangan. Iya. Ketika lari dari panggilan Tuhan, seorang bernama John MacArthur menyampaikan bagian ini. Run from God's will. Lari dari kehendaknya Tuhan. Lari dari maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa sih dalam hidup kita? Maunya Tuhan apa sih dalam hidupku? Maunya Tuhan apa sih dalam hidup saudara? Mari temukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di sana? Apa yang menjadi maunya Tuhan di sana? Sehingga ketika melarikan diri dari panggilan Tuhan. Paling tidak ada secara manusia mungkin ada hal-hal yang membuat Yunus untuk lari dari panggilan Allah. Pertama bahwa dia pikir orang Niniwe adalah orang asing, orang yang tidak mengenal Allah. Mereka bukan orang Ibrani, mereka bukan orang yang masuk dalam satu panggilan Allah. Sehingga orang Ibrani menganggap bahwa ya ngapain? Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan daya untuk melayani, memberitakan kebenaran, pergi kepada orang asing. Ya bukan orang Israel kok. Maka ini satu pergumulan. Apalagi bagi orang Yahudi, orang Israel. Orang asing itu orang yang tidak hidup atau tidak masuk dalam anugerah Allah. Kalaupun kita melihat sebetulnya, mundur ke belakang, mestinya mereka berkaca. Mestinya mereka melihat bahwa anugerah Allah bukan hanya bagi mereka. Panggilan Allah bukan hanya bagi mereka. Panggilan Allah juga bagi orang-orang asing. Ada Rut. Ada Rahab. Tetapi hal-hal yang demikian yang tidak dilihat oleh Yunus sebagai sang nabi Allah. Dan melihat untuk apa saya melayani mereka. Mereka bukan kaumku. Mereka bukan sukuku. Mereka bukan bangsaku. Bukan hanya itu. Alasan yang sebetulnya juga yang menjadi dasar kenapa Yunus tidak ingin ke sana. Apa karena dia takut kepada orang Niniwe yang begitu bengis, yang begitu kejam, yang begitu menindas mereka? Saya pikir bukan itu. Yang namanya nabi yang sejati, mereka tahu konsekuensi resiko mereka. Pertaruhan mereka dalam memberitakan kebenaran adalah nyawa mereka. Sehingga tidak sedikit dari para nabi yang mengalami penganiayaan. Ada yang digergaji, ada yang dipenjarakan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan. Tapi paling tidak Yunus tidak akan pernah merasakan takut gentar untuk menghadapi kerajaan Assyria pada waktu itu. Bukan karena itu. Walaupun kerajaan itu kerajaan yang begitu jahat, orang yang begitu bengis, orang yang begitu kejam dan tidak mengenal rasa kemanusiaan di sana. Yang berlawanan dengan mereka, mereka bisa bantai. Mereka bisa sikat habis, mereka bisa bunuh. Tetapi bagaimana ketika Yunus melihat bahwa itu bukan hanya alasan untuk dia tidak melayani sana, untuk melarikan diri, bukan. Ya, dia melihat orang Niniwe begitu jahat. Orang Niniwe begitu berdosa dan tidak layak untuk mendapatkan anugerah Allah. Karena itu apa yang disampaikan di dalam ayat yang pasal yang keempat paling tidak nanti kita akan melihat bahwa tidak siap untuk menghadapi penghukuman Tuhan, tidak siap untuk menghadapi jika Tuhan tidak menghukum orang Niniwe, tidak siap untuk menghadapi jika Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Nggak siap, nggak rela orang yang begitu jahat mendapatkan anugerah Allah. Itulah Yunus. Yunus tidak rela kalau orang-orang yang begitu jahat, yang begitu berdosa, ternyata mendapatkan belas kasihan Tuhan. Gak masuk di akal Yunus, gak masuk di otak Yunus. Ini orang begitu jahat, begitu bengis, begitu kejam, begitu berdosa. Kok Tuhan kasih sih? Mestinya dihukum dong. Mestinya dibinasakan dong. Itu kan konsekuensi logis bukan? Tapi bagi Yunus enggak. Gak terima.
Kalau orang jahat itu menjadi orang yang baik, orang yang jahat menjadi orang yang bertobat dan mereka hidup dibenarkan. Enggak terima. Barangkali itu juga menjadi pergumulan kehidupan orang-orang masa kini juga ya. Kadang kepengen bagaimana orang yang begitu jahat, orang yang begitu bengis, orang yang begitu berdosa, udah hukum aja mereka. Binasakan aja mereka. Tidak rela ketika mereka mengalami suatu perubahan. Kasih karunia Allah, anugerah Allah yang begitu membangkitkan mereka, membangun mereka. Karena kalau kita memperhatikannya, bagaimana Yehezkiel pasal 18 ayat 23. Kita menemukan di sana. Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan yang namanya kematian orang fasik itu. Gak ingin. Yang Tuhan inginkan apa? Pertobatan mereka. Tapi manusia kepengen, ini orang fasik, orang jahat mati aja. Binasa aja, hukum aja. Jadi di dalam bagian yang kita diingatkan ya. Kita mesti sadar bagaimana ketika orang yang begitu berseberangan dengan kita. Adakah kita kemudian mengasihi dan mendoakan mereka supaya ada satu pertobatan. Supaya ada satu pembaharuan. Supaya ada suatu pemulihan dan kembali kepada Allah. Kita kepengen. Bagaimana hidup kita ini. Ya kita sendirilah yang menikmati anugerah, kebaikan, kasih Allah. Karena itu lihat orang di sekitar kita. Apa yang dilakukan oleh Yunus sebetulnya sangat bertentangan dengan satu panggilannya. Sebagai seorang nabi. Sangat bertentangan dengan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Bahwa dia nabi. Dia nabi yang harus menyampaikan bukan saja berita penghukuman. Tapi dia mestinya sadaran, bangga, bersyukur. Satu kota, 120.000 orang mendapatkan kasih karunia Allah. Kalau zaman sekarang itu satu penuaian yang begitu besar-besaran. Hebat. Wah, banyak jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa yang diselamatkan. Tapi Yunus enggak. Sehingga ketika Tuhan, bagaimana aku tidak sayang kepada kota yang begitu besar itu. Yang penduduknya 120.000 orang ya, lebih sedikit dari Jakarta. Jakarta kan 10 jutaan sekian. Ya. Tapi Yunus enggak. Lebih baik orang sebanyak itu ya binasakan aja Tuhan. Hukum aja. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga menyadar ingatkan kepada kita. Bagaimana doa Yunus ketika dia betul-betul menghindari dari panggilan Tuhan. Dia sendiri katakan kepada Tuhan, karena itu Tuhan. Bukankah telah aku katakan ketika aku masih di negeriku. Ketika aku masih di tanahku, di tempatku, di kediamanku, di wilayahku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang mengasihi, pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta menyesal karena malapetaka yang hendak engkau datangkan kepada Niniwe. Pengetahuan Yunus tentang kasih karunia Allah luar biasa ya. Aku tahu, aku sadar. Aku mengerti bahwa engkau Allah maha kasih. Aku tahu engkau Allah yang maha sabar, penyayang, berlimpah kasih setia. Tapi ketika Tuhan mengaktualisasikan kasihnya, kedaulatannya, kebesarannya, panjang sabarnya. Yunus enggak rela. Maka antara pemahaman dengan kenyataan kita untuk menerima kedaulatan Tuhan itu kadang jumpalitan, bisa berbeda. Kita paham, kita mengerti, kita tahu. Tapi ketika Tuhan menyatakan satu tindakannya, kadang bukankah hati kita merasa memberontak dan menolak untuk sesuatu yang Tuhan lakukan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, Yunus pergi meninggalkan panggilan Allah. Lari meninggalkan panggilan Tuhan. Kenapa? Apa yang bisa kita perhatikan dalam bagian ini ketika Yunus pergi meninggalkan satu panggilan Tuhan. Kenapa? Dia melihat ada jalan lain yang terbuka. Jalan lain yang masih ada. Niniwe dekat. Tetapi ada jalan lain yang masih bisa dia lalui. Yang masih bisa dia tempuh. Yang masih bisa dia ikuti. Tempat yang lain masih ada. Bukan hanya sekadar tempat Niniwe. Tapi ada tempat Tarsis kok. Ada transportasi, ada kapal. Ini kesempatan. Ada jalan lain yang terbuka. Daripada saya mengikuti jalan yang Tuhan berikan. Ada jalan lain yang terbuka. Mari saya ikuti jalan itu.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu hati-hati. Ya, kita melihat bagian ini sebetulnya dalam ayat 3 jelas. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang ingin berlayar atau ingin berangkat ke Tarsis. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat bagaimana jalan yang Tuhan sediakan bagi kita, panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, bukan panggilan yang menyenangkan. Lalu ada jalan lain yang kelihatannya menyenangkan. Apa yang kita lalui? Mana yang kita pilih? Kemana kita akan pergi? Nah mudah, tapi perlu pergumulan. Perlu keputusan. Yunus, dalam ayat yang ketiga kita mendapatkan hal yang demikian. Dia berangkat ke Tarsus, dia melihat ada simpang, ada jalan lain, ada daerah lain yang bisa dia tujui. Ada jalan lain yang bisa dia lalui. Ketika jalan lain ternyata begitu berat, begitu sulit. Bagaimana kalau jalan yang ditawarkan kepada kita adalah jalan yang mudah, jalan yang enak, jalan dunia itu. Adakah kita tetap menjalankan misi dan panggilan Tuhan? Bukan hanya itu. Apa yang dilihat Yunus? Oh, masih ada dana. Masih punya saldo. Masih ada nih uangku. Masih ada. Ya, sehingga dia apa? Melakukan apa? Ketika dia ingin pergi ke jalan lain, dia membayar. Membeli tiketnya, dia masih punya uang, masih punya simpanan. Ya. Dalam ayat ketiga, ia membayar biaya perjalanannya. Lalu pergi naik kapal itu. Artinya masih punya kekuatan yang dia miliki. Kalaupun kekuatan itu bicara dana, dia masih punya dana. Kekuatan itu barangkali sehat, dia masih punya kesehatan. Kalau kekuatan itu adalah kecerdasan, oh dia masih punya kecerdasan. Kalau kekuatan itu jabatan, oh dia masih punya jabatan. Tapi itulah realita bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan satu panggilan Allah. Dan kita masih punya kekuatan yang bisa kita andalkan. Orang lari dari panggilan Tuhan bukan hanya sekedar karena mereka sulit, menderita, miskin dan sebagainya. Orang bisa lari dari hadapan Tuhan ketika mereka punya 1.000. Punya 1.001 kelebihan yang mereka miliki, yang mereka punyai. Karena itu kita mesti harus hati-hati. Banyak orang yang pikir, ya nantilah kalau dah sukses dah apa saya nggak akan lari dari panggilan Tuhan. Tunggu dulu. Yunus punya dana. Yunus masih punya uang untuk dia membeli tiket. Masih ada simpanannya. Barangkali untuk menyambung kehidupannya. Tapi itu tantangan bagi kita. Bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan. Tidak hanya itu. Hal yang ketiga yang masih dimiliki oleh Yunus. Membuat dia lari dari panggilan juga apa? Oh, masih ada orang-orang di sekitarnya. Masih ada orang-orang yang ramai berpergian. Sehingga apa yang dikatakan sana? Ketika ia sudah membayar, membeli tiket, lalu membayar tiket perjalanannya, ia naik ke kapal itu dan berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Ada orang-orang, itu kan logika kita manusia ya. Cara kita berpikir demikian secara manusia, oh masih gampang. Masih ada orang tua yang saya harapkan, masih ada papa, mama. Masih ada suami, istri, orang-orang di sekitar saya yang hebat, yang bisa saya andalkan. Tapi bagaimana? Dalam menjalankan pelayanan panggilan Tuhan. Ketika manusia yang kita harapkan terbatas adanya. Lihatkah kita pribadi Tuhan itu? Allah yang menyertai kita. Karena itu mari Bapak saudara dikasihi Tuhan. Ketika kita bicara tentang satu panggilan Tuhan. Ya, bukan tanpa resiko ketika manusia meninggalkan satu panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca kitab Yunus, ada malapetaka yang menimpa kapal yang dia tumpangi. Sehingga orang berteriak, orang menjerit, siapa yang membawa malapetaka, siapa yang membawa musibah? Ya. Ada kerugian yang dialami oleh orang-orang yang bersama dengan Yunus di kapal. Bayangkan kalau mereka adalah pebisnis, belanja dari Tarsus, pergi ke daerah ya, Yafo. Berapa banyak yang mereka harus buang, lemparkan ke laut, buang. Walaupun dalam konteks itu kita mendapatkan bahwa orang-orang yang bersama dengan Yunus kembali takut akan Allah,
Lalu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi paling tidak kita melihat ada kerugian-kerugian yang sebetulnya ditimbulkan oleh orang yang hidup tidak menjalankan panggilan Allah. Bayangkan kalau kita menjalankan satu panggilan Tuhan dalam hidup ini. Berapa banyak keuntungan, berapa banyak kerugian. Yang sampai ketika kita lari dari panggilan Allah, bukan menjadi berkat bagi orang lain, justru menjadi malapetaka bagi sesama. Betapa berbahayanya, bukan? Dan di dalam pelariannya dari satu panggilan Tuhan, dia menyadari, menemukan bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan penyelamat, dan aku tidak berdaya. Sehingga dari dalam perut ikan itu dia berkata, aku sudah terlempar ke tempat yang begitu jauh, terbuang ke tempat yang begitu dalam, dan bahkan di dunia kematian sekalipun, aku telah tenggelam di sana. Betapa binasanya manusia ketika manusia lari dari satu panggilan Tuhan. Jika Tuhan tidak berbelas kasihan kepada mereka. Karena itu di sanalah Yunus menemukan bagaimana ketidakberdayaan dirinya ketika ia jauh dari Allah. Ketika dia pergi meninggalkan satu panggilan Allah, di sanalah dia menemukan bahwa dirinya tidak berdaya. Dirinya tidak punya kekuatan apa-apa. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Karena itu marilah kita tidak hanya memikirkan diri dalam menjalani satu panggilan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ada pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan percayakan untuk kita. Kalau kita membaca kisah seorang Mother Teresa, ya, siapa sih yang tidak ternyah dengan kisah hidupnya, perjalanan hidupnya? Ya, orang yang begitu hebat, wanita yang begitu hebat, yang punya kemampuan luar biasa dan bahkan bisa hidup dalam kemewahannya. Tapi bagaimana dia mengambil satu putusan untuk pergi ke daerah yang sebetulnya secara manusia bukanlah daerah yang nyaman. Karena itu, mari ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, mari kita menjadi alat Tuhan yang taat, yang setia dalam melakukan kehendak-Nya, bukan melakukan kehendak kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita menjawab panggilan Tuhan, waktu kita mengerjakan kehendak Tuhan. Yuk, waktu kita melayani Dia, bukan hanya menegur dosa, tapi juga bagaimana kita menyampaikan anugerah Allah bagi mereka, kasih karunia kepada mereka. Ketika Tuhan memanggil kita dan Tuhan ingin bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam dunia, ingat, kita tidak hanya dituntut untuk puas dengan anugerah, dengan keselamatan atas diri kita, tapi mari lihat orang di sekitar kita, lihat orang lain yang memerlukan anugerah ilahi untuk keselamatan mereka. Mari, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui gereja STT Makedonia, Yayasan Mika, kalau kita melihat ke belakang, sudah lebih dari 2 tahun tanpa seorang almarhum pendeta Bigman Sirait. Ketika pelayanan yang Tuhan dirikan dan pelayanan itu menjadi milik Tuhan, bagian Tuhan, kehendak Tuhan. Bagaimana kita yang Tuhan anugerahkan hidup di dalam dunia ini mengerjakan panggilan Tuhan. Bukan hanya mementingkan diri, bukan hanya kemudian bisa mengkomentari ini dan itu, mari lihat apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Beberapa hari yang lalu kami hamba Tuhan juga dihubungi, kita perlu gitar. Duta baca kita perlu gitar. Oke. Kita hamba Tuhan ambil bagian, beli gitar.
Mereka di sana sudah kumpulkan berapa yang terkumpul, sekian. Dosen-dosen kumpulkan. Ya, ayo, saya mendorong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita. Barangkali kalau kita ya makan paling berapa sih makan? 3 kali sehari. Ada nggak yang masih bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita bagi untuk mereka yang betul-betul memerlukan itu. Kita tidak boleh hidup egois, mementingkan diri. Hanya pikiran tentang diri sendiri. Tapi lihat bagaimana Kristus melihat jiwa-jiwa yang ada. Bagaimana Kristus mengasihi mereka. Beberapa waktu yang lalu, ya bersyukur juga. Pendeta Beni Solihin, beliau memberikan kuliah juga secara free dan bahkan membagikan bukunya. Buku yang terbit yang terbaru untuk STT. Untuk STT dan juga untuk mahasiswa, juga untuk staf dan dosen di sana. Bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara juga yang mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Mari terus tumbuhkan, kembangkan itu. Karena itulah panggilan kita. Kita bukan hanya dipanggil untuk menerima keselamatan, tapi kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan, menjalankan misi Allah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari, tanggung jawab kita, beritakan Injil. Kabarkan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Ada lingkungan kita, ada tetangga kita, teman kantor kita, teman kampus kita. Karena disitulah Tuhan memanggil dan mengutus saya dan saudara. Itulah wilayah kita. Tempat di mana kita mengaktualisasikan panggilan Allah. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Di Minggu Kudus hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan. Ketika barangkali iman kami mulai redup. Panggilan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Bekerja memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Barangkali mulai luntur. Oleh karena berbagai situasi, kondisi arus dunia yang berusaha untuk mempengaruhi. Atau barangkali oleh karena kedagingan kami yang semakin menguat di dalam diri kami. Karena itu kami diingatkan oleh Allah. Betapa Tuhan memelihara kami. Menjaga kami, menaungi kami. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Karena ketika kami mulai undur dari hadapan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kami dan bahkan membentuk kami. Untuk kami kembali menjadi pribadi yang taat. Yang menerima panggilan Tuhan. Walaupun barangkali dengan hati yang bersungut. Dengan hati yang tidak rela. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Mampukan kami. Tuntun kami, pimpin kami, agar kami bisa mengerjakan kehendak-Mu, bukan kehendak diri. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Bagi gereja-Mu, Gereja Reformasi Indonesia, Tuhan yang terus memimpin, menyertai bersama dengan mitra pelayanan Yayasan Pama Mika, dan juga STT Makedonia, Tuhan yang terus membimbing para pengurus, Tuhan yang terus menjaga, memelihara, kemurnian dalam melayani Tuhan. Dan bahkan Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, Kau Allah yang memimpin kehidupan mereka. Memberikan kepada mereka sukacita, damai dan sejahtera. Dalam mereka menjalani kehidupan hari lepas hari. Mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Pendidikan anak cucu mereka Tuhan yang memimpin, menolong, menjaga, memelihara kesehatan. Biarlah mereka semua dalam penyertaan-Mu. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan, yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biarlah mereka juga senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Baik untuk bisnis yang sudah mereka mulai, yang sedang mereka persiapkan, atau yang akan mereka rencanakan untuk mereka mulai. Ya Tuhan, Kau Allah yang memimpin mereka. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan.
bagi kehidupan keluarga-keluarga tiap jemaat. Tuhan juga yang terus memelihara agar setiap keluarga dari umat Tuhan terus dalam cinta kasih, terus dalam keharmonisan, terus dalam pemeliharaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala persiapan MMT, Mika Mission Trip, Tuhan juga yang memimpin. Seluruh panitia, seluruh peserta dan seluruh acara yang akan dilakukan di sana. Kiranya di atas semuanya itu, di dalam semuanya itu, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Siapakah kami Tuhan? Kami hanya manusia ciptaan-Mu yang begitu kecil, yang begitu hina, yang begitu rendah dan tak berdaya kalau tanpa Tuhan yang memakai kami. Oleh sebab itu terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita terus mengingat dan menjalankan panggilan Tuhan di kehidupan kita. Saat ini kepada kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, yaitu kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk misi GPPB. Ayat pengantar persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji Tuhan. Curah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itulah kami perlu, sudah menetes berkat-Ku, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Ku, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah,
Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah siang hari ini. Dan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima di hari ini. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami, selalu menguatkan dan menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan di mana telah kami diberkati terlebih dahulu dan segala yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Ajari kami untuk selalu bersyukur, memberikan yang terbaik dan biar terlebih hidup kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dikelola dengan baik dan dipergunakan secara bertanggung jawab dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kepada kita diberikan petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari terus mengikut Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita angkat pujian ini bersama. Senja tak selalu gelap saat Tuhan hadir dalam hidupku. Waktu panjang tanpa sekejap, jadikan hidupku berarti. Kau mencurahkan pergumulan dan persoalan buatku semakin mendekat padamu. Hidupku anugerahmu, jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Setia mengabdi, melayani-Mu di sepanjang hidupku. Hidupku anugerahmu, anugerahmu, jadikan hidupku pengabdian untuk hidupku. Anugerahmu,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini telah selesai dan firman telah disampaikan. Kiranya kita terus hidup di dalam panggilan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan takut, karena engkau tidak sendiri, Dia menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai kesudahan zaman. Dia menemukan kita hidup sebagai umat-Nya yang menjalankan panggilan-Nya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Silahkan duduk. Bersatu teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Netsan sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Ya, biarlah kita tetap di dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Izinkan saya menyapa kepada kita semua. Apakah ada dari antara kita yang hadir di ruangan ini yang baru pertama kali hadir? Iya, baik semuanya jemaat Tuhan yang setia. Ya, kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 1 Juni 2022, pukul 12.00, ditiadakan. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 2 Juni 2022 pukul 11.00 dengan tema Mengatasi Kecemasan yang akan disampaikan oleh Ibu Juanifa Sidarta di rumah Ibu Meita. Pendalaman Alkitab Jumat 3 Juni 2022 pukul 19.00 yang akan membahas kitab Malayaki pasal 2 ayat 1-9 yang akan dipimpin oleh Pendeta Slamet Wiono via Zoom. Persekutuan doa pagi Sabtu 4 Juni 2022 pukul 5.30 dengan tema Merendahkan Diri dan Hati di Hadapan Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Slamet Wiono via Zoom. Antioquia Youth Fellowship Sabtu 4 Juni 2022 pukul 16.00 dengan tema Arti Seorang Sahabat yang akan disampaikan oleh Ibu Marle Siahaya di Wisma Bersama. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 5 Juni 2022 pukul 10.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia di Wisma Bersama. Pukul 16.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia di Pacific Place. Kebaktian Umum, Minggu 5 Juni 2022
live pukul 10.00 di Wisma Bersama dan relive pukul 16.00 di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia dengan tema Taat Hingga Akhir disertai perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Di Pacific Place pukul 16.00 dengan tema Taat Hingga Akhir disertai perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh Pendeta Gelan Marpaung. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini, dan info lainnya perlu diketahui. Demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, mengingatkan kembali MMT, Mika Mission Trip tanggal 15 sampai 18 Juni. Kita jaga kesehatan supaya kita ketika berangkat ke sana kita fit. Karena ada banyak kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mission trip kita berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Bina Pranikah sudah dibuka. Ya, tadi saya dengar ada yang suara-suara terdengar, Bang Yunus katanya. Kalau mau daftar, percayalah pasti diterima ya. Iya, Bina Pranikah sudah dibuka. Bagi yang mau mendaftar silakan, dan selamat bagi Bapak Ibu yang dilantik. Kemarin ada pelantikan ya, ada ketua umum, lalu ada ketua humas, wakil ketua humas, dan juga wakil ketua Departemen Misi dan IT. Selamat mengemban tugas untuk Bapak Ibu yang sudah dilantik. Baik, jangan langsung pulang ya, jangan langsung pulang dulu. Ini akan meneguhkan pada hari Minggu 12 Juni. Ya, nama-nama yang ada di depan, ada Bapak Theodorus Warlando Ginting akan diteguhkan menjadi koordinator wilayah Pacific Place. Saudari Susi Nurlela akan menjadi koordinator ibadah Pacific Place. Bapak Saud Simorangkir menjadi koordinator paduan suara. Bapak Johannes Leonardo Sasiang koordinator kelompok kecil, dan Saudari Megayana publikasi Departemen Pembinaan. Ya, nama-nama yang sudah disebutkan, dipersiapkan. Ya, sekiranya ada yang keberatan, boleh mengajukan dengan amplop tertutup ke sekretariat gereja. Ya, disertai dengan bukti-bukti pendukung. Ya, demikian. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia, Facebook, dan IG-nya juga ya. Jadi kita akan mendapatkan update perkembangan terbaru mengenai gereja kita. Ya, demikian, berfellowship dulu di bawah, jangan langsung segera pulang. Ya, Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.